ACP. Aku cinta bumi. Halo teman-teman, selamat datang di dunia ajaib penuh warna. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk kecil yang sangat cantik dan selalu terbang di sekitar bunga-bunga. Siapakah mereka? Ya, kupu-kupu yang indah. Ayo kita mulai petualangan kita. Wah, lihat deh kupu-kupu yang terbang itu. Cantik banget ya. Teman-teman, kupu-kupu adalah salah satu serangga tercantik yang bisa kita temui di alam. Mereka memiliki sayap yang berwarna-warni dan terlihat sangat halus. Apa teman-teman tahu, warna dan pola di sayap kupu-kupu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Ada yang berwarna cerah seperti oranye, jingga, kuning, dan biru. Ada juga yang memiliki pola hitam dan putih. Unik sekali ya. Kupu-kupu sangat suka terbang di sekitar bunga loh. Tahu kenapa? Karena mereka makan nektar yang manis dari bunga-bunga itu. Nektar adalah cairan manis yang dihasilkan oleh bunga. Dan kupu-kupu menggunakan mulutnya yang panjang dan melingkar yang disebut proboscis atau proboscis untuk menyedot nektar dari dalam bunga. Seperti kita minum jus dengan menggunakan sedotan. Tahukah teman-teman? Ada lebih dari 17.000 spesies kupu-kupu di seluruh dunia. Wah, itu banyak sekali. Kupu-kupu bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga taman-taman di sekitar rumah kita. Ada yang kecil sekali, hanya sebesar kuku jari. Dan ada juga yang sangat besar, bahkan sebesar tangan kita. Teman-teman, salah satu hal yang paling menakjubkan dari kupu-kupu adalah proses metamorfosis. Kupu-kupu tidak langsung terbang seperti yang kita lihat sekarang. Mereka melalui 4 tahapan kehidupan yang menarik. Pertama, kupu-kupu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur itu menetas dan keluarlah ulat kecil. Ulat ini adalah tahap kedua dari kehidupan kupu-kupu. Meskipun bentuknya berbeda dengan kupu-kupu, ulat sangat penting dalam pertumbuhan kupu-kupu. Ulat ini makan daun dengan sangat rakus. Mereka makan dan makan hingga tubuhnya semakin besar. Setelah cukup besar, ulat akan masuk ke tahap 3, yaitu menjadi kepompong. Ulat akan membuat rumah kecil yang disebut kepompong atau pupa. Di dalam kepompong inilah ulat berubah menjadi kupu-kupu. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari, minggu, atau bahkan berbulan-bulan tergantung pada jenis kupu-kupunya. Akhirnya, setelah cukup waktu berlalu, kupu-kupu yang cantik keluar dari kepompong. Sayapnya akan terbuka dan kering. Lalu, kupu-kupu itu siap terbang. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kupu-kupu mengajarkan kita bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan dari perubahan itu akan muncul keindahan. Teman-teman, kupu-kupu sangat penting bagi alam loh. Saat mereka terbang dari bunga ke bunga untuk mengambil nektar, mereka juga membantu penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah proses di mana serbuk sari dari satu bunga dibawa ke bunga lain.
sehingga bunga bisa menghasilkan biji dan buah. Jadi, tanpa kupu-kupu atau serangga, kita mungkin tidak akan memiliki banyak tanaman yang kita sukai, seperti bunga-bunga yang cantik dan buah-buahan yang lezat. Kupu-kupu juga bisa memberitahu kita tentang kesehatan lingkungan loh. Jika suatu tempat memiliki banyak kupu-kupu, itu berarti tempat tersebut adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Dan sebaliknya, jika jumlah kupu-kupu semakin sedikit, itu bisa menjadi tanda bahwa lingkungan tersebut sedang dalam masalah, seperti karena polusi atau hilangnya habitat alami. Tapi teman-teman, tidak semua kupu-kupu hidup dengan mudah. Banyak kupu-kupu yang terancam punah karena habitat mereka hilang akibat pembangunan dan pestisida di ladang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga alam tetap bersih dan sehat agar kupu-kupu dan serangga lainnya bisa terus hidup dan mempercantik dunia kita. Kalau kamu ingin melihat kupu-kupu, coba deh buat taman kecil di rumahmu. Kamu bisa menanam tanaman bunga-bunga yang disukai kupu-kupu, seperti bunga matahari, bunga lavender, dan bunga trompet. Nah, kupu-kupu pasti akan datang berkunjung untuk menikmati nektar manis dari buah dan bunga-bunga tersebut. Kupu-kupu juga suka dengan tempat yang tenang dan penuh warna. Jadi, kalau teman-teman punya kebun kecil yang penuh dengan bunga-bunga cerah, pasti bisa menarik banyak kupu-kupu untuk datang dan berkunjung. Seru sekali ya. Nah, teman-teman, mari kita jaga kupu-kupu dengan menjaga alam sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan dan hindari menggunakan pestisida yang berbahaya bagi mereka. Kita semua bisa membantu melindungi kupu-kupu dan memastikan mereka bisa terus terbang indah di langit kita. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang kupu-kupu ya. Dari mulai metamorfosis mereka yang menakjubkan hingga peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti petualangan hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!